Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Miftahul Jannah dari kelas reguler 2C, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Nah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dari 7 materi yang insya Allah akan saya paparkan. Dan untuk memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Halim LC.MA. Tujuh materi ini itu yang pertama, kategorisasi surat Al-Quran. Materi kedua, permisalan dalam Al-Quran. Materi ketiga, 4 klasifikasi dalam tafsir Al-Quran. Materi keempat, izin Al-Quran. Materi kelima, disiplin ilmu dalam Al-Quran. Materi keenam, hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Dan materi ketujuh, hukum terjemah Al-Quran. Itu adalah materi yang akan saya paparkan pada siang kali ini. Lalu masuk ke materi ke-1, yaitu kategorisasi surat Al-Quran. Surah Hawamim adalah nama bagi 7 surat di dalam Al-Quran yang dibuka dengan huruf muqatta'ah, yang artinya yang berdiri sendiri, seperti Ha dan Mim. 7 surat tersebut adalah 1. Surat Al-Mu'min atau surat Al-Ghafir. Yang kedua, surat Fussilat. Yang ketiga, surat Asy-Syura. Yang keempat, surat Al-Zukhruf. Yang kelima, surah Ad-Dukhan. Yang keenam, surat Al-Jathiyah. Dan yang ketujuh, surat Al-Ahqaf. Jadi, surat tersebut yang tadi disebutkan itu yang diawali dengan Hamim. Surat yang 7 itu mereka masing-masing datang menutup 7 pintu dari pintu neraka. Dan Hamim-Hamim itulah mereka berdiri sambil berdoa, "Ya Allah, jangan Engkau masuki orang-orang yang beriman, yang mengamalkan semua kandungan-kandungan dari 7 surat tersebut." Nah, surat tersebut adalah benteng yang bisa menyelamatkan mereka dari siksa atau api neraka. Surat tersebut yang diawali dengan Hamim. Lalu dilanjut dengan ayat muqatta'ah terpisah. Di awal surat Hawamim tidak memiliki makna yang pasti selain kewajiban kita untuk mengimaninya sebagai ayat mutasyabihat. Hanya Allah saja yang mengetahui maknanya. Lalu ada manfaat surat di dalam Al-Quran. Di sini ada 2 surat, contohnya seperti surat Al-Kahfi dan surah Waqiah. Pertama saya akan menjelaskan surah Al-Kahfi. Manfaatnya yaitu umat Islam yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat akan menghindarkan dari fitnah Dajjal. Nabi Muhammad SAW bahkan bersabda bahwa jika seorang manusia rajin membaca surah Al-Kahfi tidak hanya di hari Jumat saja, maka dia akan terhindar dari fitnah Dajjal yang keji. Itu manfaat dari surat Al-Kahfi ya teman-teman. Lalu dilanjut dengan surah Al-Waqiah. Manfaatnya, bagi membaca surah Waqiah setiap hari, maka dapat memudahkan seseorang mendapatkan rezeki yang halal, pun nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus mengalir. Nah, itu 2 manfaat surat di dalam Al-Quran. Surah yang tadi, surah Al-Kahfi dan surah Waqiah ini adalah salah satu contoh lain dari Hawamim. Yang 7 surat tadi yang saya ambil dengan hanya 2 contoh, yaitu surat Al-Kahfi dan surah Al-Waqiah. Lalu masuk ke materi kedua,
permisalan dalam Al-Quran. Kata amsal adalah bentuk jamak dari matsal. Mitsal dan matsil adalah sama yang syab'ah, syib dan syabih bagi lafaz maupun maknanya. Sedangkan pengertian matsal secara terminologi ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Nah, pengertian mitslu menurut ulama ahli ilmu bayan adalah al-majazul murakkabul ladzi takunu ala takunul musyabihatu mata fasya isti'maluhu, yang artinya yaitu majaz atau kiasan yang majemuk, yang mana keterkaitan antara yang disamakan dengan asalnya adalah penyerupaan. Maka bentuk matsal menurut definisi ini adalah bentuk isti'arah tamsiliyah, yakni kiasan yang menyerupakan. Yang kedua menurut para ulama yaitu wamal malu wal ahluna illi wada'i walam budda yauma ang turaddal wada'i, yang artinya tiadalah harta dan keluarga melainkan bagaikan titipan. Pada suatu hari titipan itu pasti akan dikembalikan. Dalam syair tersebut tanpa jelas penyair menyerupakan harta dan keluarga dengan bentuk titipan yang dititipkan oleh seseorang kepada kita, yang sama-sama bisa diambil sewaktu-waktu oleh orang yang menitipkannya. Lalu di sini ada unsur-unsur amsal. Di sini terbagi menjadi unsur-unsur amsal itu ada 4. Yang pertama, wajhu syabbah, yang artinya segi perumpamaan. Yang kedua, adatu tasbih, yaitu alat yang dipergunakan untuk tasbih. Yang ketiga, musybah, yang artinya yang diserumpamakan. Dan yang keempat, ada musyabbabih, sesuatu yang dijadikan perumpamaan. Dilanjut ke materi 3, yaitu 4 klasifikasi dalam tafsir Al-Quran. Pada tulisan sebelumnya telah dijelaskan arti tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Al-Quran tafsir, yaitu ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran dan isinya, berfungsi sebagai mubayyin, yaitu memberi penjelasan, kemudian menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar artinya. Metodologi tafsir Al-Quran itu ada 4 nih. Ada metodologi tahlili, yang kedua metode limali, yang ketiga metode muqarrin, dan yang keempat metode maudu'i. Nah, teman-teman, yang pertama itu metode tahlili. Nih, artinya tafsir ini dilakukan secara berurutan, ayat demi ayat, kemudian surat demi surat, dari awal hingga akhir, sesuai dengan susunan Al-Quran. Dia menjelaskan kosakata lafaz, menjelaskan arti yang dihendaki, sasaran yang dituju, dan kandungan ayat, yaitu unsur-unsur ijaz, balagoh, dan keindahan susunan kalimat, menjelaskan apa yang dapat diambil dari ayat, yaitu hukum fikih, dalil syar'i, arti secara bahasa, norma-norma akhlak, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu metode tahlili. Dilanjut ke kedua, metode limali, yaitu metode ini adalah
berusaha menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global, dengan menjelaskan makna yang dimaksud tiap kalimat dengan bahasa yang ringkas sehingga mudah dipahami. Urutan penafsiran sama dengan metode tahlili, namun memiliki perbedaan dalam hal penjelasan yang singkat dan tidak panjang lebar. Yang ketiga itu ada metode Muqarrin. Metode Muqarrin ini, tafsir ini menggunakan metode perbandingan antara ayat dengan ayat, atau ayat dengan hadis, atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan perbedaan tertentu dari objek yang diperbandingkannya itu. Nah, yang keempat itu ada metode Maudhu'i. Metode ini adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan satu, yang bersama-sama membahas topik atau judul tertentu. Nah, itu adalah paparan 4 metode tafsir dari Al-Quran. Lalu dilanjut materi keempat, yaitu Izaz Al-Quran. Izaz berasal dari kata ajaza yang berarti lemah atau melemahkan. Kata Izaz Al-Quran mengandung arti pengokohan Al-Quran sebagai sesuatu yang mampu melemahkan berbagai tantangan untuk menciptakan karya sejenis. Dengan demikian, Al-Quran sebagai mukjizat bermakna bahwa Al-Quran merupakan sesuatu yang mampu melemahkan tantangan menciptakan karya, yaitu serupa dengannya. Mukjizat adalah suatu kejadian yang di luar dari kebiasaan dengan disertai dengan tantangan. Namun tantangan tersebut tidak mungkin dapat dipenuhi. Jadi, mukjizat Al-Quran adalah perkara yang menjadikan Al-Quran melemahkan golongan yang memusuhi atau menantangnya. Sebagai bukti bahwa Al-Quran adalah firman Allah dari syair atau sihir Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang dituduhkan orang-orang kafir kepada beliau. Lalu dilanjut, Al-Quran memiliki keistimewaan bila dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat para nabi sebelumnya. Mukjizat para nabi sebelumnya merupakan mukjizat yang hanya dapat diindera dan dibuktikan oleh kaum dan orang-orang yang sezaman dengan nabi tersebut, dan tidak dapat diketahui oleh orang-orang setelahnya kecuali melalui berita. Sedangkan mukjizat Al-Quran adalah mukjizat yang dapat diindera dan dibuktikan oleh seluruh manusia di setiap masa sampai hari kiamat. Lalu masuk materi kelima, yaitu ada disiplin ilmu dalam Al-Quran. Disiplin menjadi salah satu ilmu yang diajarkan dalam Islam. Disiplin sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi sikap disiplin sangat berpengaruh pada kesuksesan kita di masa depan. Islam adalah agama yang mengajarkan kelembutan tapi juga kedisiplinan. Lalu ada keutamaan disiplin dalam Islam. Itu ada 5 nih. Yang pertama, bentuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghindari sifat lalai. Yang ketiga, mudah dalam mencari rezeki. Yang keempat, dunia akhirat yang seimbang. Dan yang kelima, menjadi ahli dalam bidangnya. Itu adalah keutamaan disiplin dalam Islam.
Dilanjut materi ke-6. Hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Pengulangan dalam Al-Quran, baik itu secara redaksi atau masalah, bertujuan agar manusia lebih mampu meresapi kandungan maknanya, agar pesan yang disampaikan lebih meresap ke dalam hati manusia. Materi ke-7 yaitu hukum terjemah Al-Quran. Syarat-syarat terjemah Al-Quran yaitu ada 5 nih teman-teman. Yang pertama, tidak menjadikan terjemah maknawiyah tersebut sebagai pengganti dari Al-Quran, sehingga merasa cukup dengan terjemah maknawiyah saja dan tidak butuh lagi kepada Al-Quran. Oleh karena itu, meski telah menuliskan Al-Quran dengan bahasa Arab, kemudian meletakkan terjemah tersebut di sampingnya, sehingga kedudukannya seperti tafsir bagi Al-Quran. Yang kedua, orang yang menerjemahkan harus benar-benar menguasai kedua bahasa tersebut, yaitu bahasa asli dan bahasa terjemah, baik menyangkut lafaz, arti, pola kalimat, dan kesesuaian makna dalam kalimat. Yang ketiga, orang yang menerjemahkan Al-Quran harus benar-benar mengetahui makna-makna lafaz syar'i dalam Al-Quran. Yang keempat, harus ada kesesuaian antara mufradat kosakata antara bahasa asli dengan bahasa terjemah. Dan yang kelima, harus ada kesesuaian perangkat-perangkat makna antara bahasa asli dengan bahasa terjemah. Itu adalah paparan syarat-syarat terjemah dalam Al-Quran. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak presentasi yang saya paparkan tadi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.